Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat dosen pengampu yaitu Bu Mela Sandra SEMM, izinkan kami mempresentasikan hasil laporan observasi pedagang sayur di Pasarau. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Isa Fitri. Sebagai moderator, saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Randy Hidayat, Rohyatul Jannah, Ati Islamiyah, Siti Sarmila, Dikiullah. Baik, langsung saja ke pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Randy Hidayat. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya yaitu pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bahan pangan seperti sayur-sayuran. Pasarau yang terletak di Kota Serang menjadi salah satu pasar terbesar dan paling ramai dikunjungi oleh masyarakat. Oleh karena itu, observasi terhadap pedagang sayur di Pasarau dilakukan untuk mengetahui aktivitas perdagangan, kondisi usaha, serta interaksi antara pedagang dan pembeli. Nah, tujuan observasi kita kepada pedagang sayur di Pasarau yaitu untuk mengetahui cara pedagang sayur menjalankan usahanya, memahami sistem penjualan dan distribusi sayuran, serta mengamati kondisi lingkungan dan aktivitas ekonomi yang terjadi di Pasarau, Kota Serang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Ati Islamiyah. Tempat dan waktunya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan kondisi Pasarau. Pasarau merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di kawasan strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pasar ini menjadi pusat distribusi berbagai komoditas kebutuhan pokok, terutama sayuran segar yang berasal dari petani lokal maupun daerah sekitar. Aktivitasnya perdagangnya di Pasarau itu berlangsung setiap hari dengan intensitas tertinggi pada pagi hari. Secara sosial ekonomi, Pasarau menjadi tempat bergantungnya penghidupan banyak pedagang kecil dan pekerja informal. Interaksi antara pedagang, pemasok, dan konsumen menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Di sini ada karakteristik perdagangan sayuran. Pedagang sayur di Pasarau merupakan bagian dari sektor informal dengan ciri utama berupa skala usaha mikro, modal terbatas, dan pengelolaan usaha yang masih tradisional. Pasukan sayur umumnya berasal dari petani lokal, tenggulak atau pasar induk sehingga pedagang rentan terhadap fluktuasi harga ketersediaan barang. Sayuran sebagai komoditas mudah rusak menuntut perputaran barang yang cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Dari sisi tenaga kerja, pedagang biasanya bekerja secara mandiri atau dibantu keluarga dengan jam kerja panjang. Pendapatan yang diperoleh cenderung tidak stabil dan dipengaruhi oleh kondisi pasar serta daya beli masyarakat. Selain itu, pemanfaatnya teknologi digital masih rendah sehingga daya saing pedagang relatif terbatas. Meskipun demikian, pedagang sayur di Pasarau memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan memerlukan dukungan serta pemberdayaan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Sarmila. Tempat waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pedagang sayuran terhadap perekonomian daerah Pasarau.
Pedagang sayuran di Pasarau memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Serang. Keberadaan pedagang sayuran membantu menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan segar dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, aktivitas perdagangan sayuran menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bagi petani, pemasok, dan tenaga angkut. Pedagang sayuran juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal melalui aktivitas jual-beli harian yang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung keberlangsungan pasar tradisional. Dengan demikian, pedagang sayuran di Pasarau menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah meskipun berada dalam sektor informal. Lanjut, Teh. Kendala struktural yang dihadapi pedagang sayuran. Pedagang sayuran di Pasarau menghadapi berbagai kendala struktural yang bersifat sistematik. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal usaha. Sebagian besar pedagang mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga relatif tinggi, sehingga kemampuan untuk memperluas usaha meningkatkan kualitas dagangan menjadi terbatas. Selain itu, pedagang sayuran sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Harga sayuran dipengaruhi oleh musim panen, kondisi cuaca, serta kelancaran distribusi dari daerah produsen. Ketidakstabilan harga ini berdampak langsung pada pendapatan pedagang dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas pendukung pasar, seperti tempat penyimpanan yang memadai. Sayuran sebagai komoditas mudah rusak memerlukan penanganan khusus agar kualitas tetap terjaga. Minimnya fasilitas penyimpanan menyebabkan tingginya risiko kerugian akibat pembusukan barang dagangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dikiullah. Tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi daerah. Meskipun menghadapi berbagai permasalahan, pedagang sayur di Pasarau memiliki peluang pengembangan yang cukup besar. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan segar menjadi potensi utama bagi keberlanjutan usaha pedagang sayuran. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Tanpa adanya dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas pedagang, peluang tersebut sulit dimanfaatkan secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohiyatul Jannah. Tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya keterkaitan permasalahan dengan teori perekonomian Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pedagang sayuran di Pasarau dapat dijelaskan melalui teori dualisme ekonomi yang menyatakan adanya kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Pedagang sayuran sebagai bagian dari sektor tradisional masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. Selain itu, teknologi ekonomi kerakyatan menegaskan bahwa sektor ekonomi rakyat seperti pedagang pasar tradisional memerlukan keberpihakan kebijakan agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi. Tanpa intervensi yang tepat, sektor ini akan terus berada dalam kondisi rentan dan tertinggi. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Karena materinya sudah dipaparkan semua, izinkan saya membacakan kesimpulannya. Pedagang sayuran
di Pasarau memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai permasalahan struktural seperti keterbatasan modal, fluktuasi harga, dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.